Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan siswa sekolah dasar di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya kegiatan belajar di SD mereka terhalang karena sekolah sempat disegel. Senyum bahagia terpancar dari wajah ratusan murid sekolah dasar negeri Bunisari, Bandung, Jawa Barat saat mereka belajar di sekolah. Sebelumnya, mereka sempat tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas karena pemilik lahan menyegel gerbang sekolah mereka. Penyegelan dipicu sengketa ahli waris lahan sekolah seluas 700 meter persegi. Ya mungkin ini akan dibuka demi kebaikan anak-anak lah gitu. Mungkin aja akan kami mediasi dengan pihak keluarga, sebab pihak keluarga pun tetap tidak boleh mentelantarkan siswa yang belajar. Ini kan ada 9 rombal, 9 kelas gitu. Kini orang tua siswa berharap agar sengketa bisa segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar anak-anak mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Ribuan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung DPR pada kemarin. Mereka menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Massa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI siang tadi. Aksi buruh kali ini diklaim diikuti oleh lebih dari 1 juta rakyat yang turun ke jalan di berbagai kota dan daerah. Dalam aksinya, buruh menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Rencananya, unjuk rasa akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Hari ini kita mendesak kepada pemerintah dan wakil rakyat segera mengambil sikap atas tuntutan kaum buruh dan rakyat hari ini. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, batalkan RKUHP. Karena ini akan membawa dampak kesengsaraan dan penderitaan yang panjang bagi rakyat Indonesia, sekaligus akan membungkam ruang-ruang demokrasi karena rakyat tidak lagi bisa mengkritik kekuasaan karena berbagai macam regulasi yang dilahirkan adalah tidak berpihak kepada rakyat. Aksi yang dilakukan hari ini merupakan aksi duduk damai dan meminta kepastian kepada pemerintah untuk mengabulkan apa yang menjadi tuntutan para buruh. Tim Liputan melaporkan. Ribuan pencari kerja memadati area bursa kerja yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta di Mangga 2, Jakarta. Acara bursa kerja diikuti puluhan perusahaan yang menyediakan lowongan untuk lulusan sekolah kejuruan hingga universitas. Ribuan pencari kerja mengantri di Pusat Perbelanjaan Mangga 2, Jakarta yang menjadi lokasi penyelenggaraan bursa kerja oleh Pemprov DKI Jakarta. Kembali digelarnya job fair ini setelah 2 tahun vakum untuk menghindari bentuk penipuan dengan modus lowongan pekerjaan. Tak hanya diikuti oleh mereka yang baru menyelesaikan pendidikan, banyak juga para peserta job fair yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman kerja mencoba mencari pekerjaan baru. Diharapkan kegiatan ini dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di wilayah DKI Jakarta. Bawa 10. Bidang apa aja yang diterima? Mbak ini sebelumnya udah pernah kerja atau baru? Bahan bakar minyak jenis solar mengalami kelangkaan di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat antrean tersebut, lalu lintas mengalami kemacetan hingga ke jalan raya. Antrian panjang kendaraan untuk membeli BBM jenis solar hingga ke jalan raya di SPBU Jalan Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat panjangnya antrian kendaraan di SPBU, membuat kemacetan lalu lintas menjadi tersendat. Para sopir bus dan truk kesulitan untuk membeli BBM jenis solar ini sejak sebulan terakhir. Mas, ini cari solar susah ya sekarang? Susah. Ini sudah ke mana aja cari? Muter-muter kali Anyar, Ya, sampai Pomleran, Kali Tidu, kosong. Kosong semua ya? Ini tahu sejak kapan mas solar susah ya? Beberapa bulan ini. Sementara itu, pihak SPBU belum bisa dikonfirmasi terkait antrian panjang dan kelangkaan BBM jenis solar ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan.
Keputusan pemerintah menaikkan tarif ojek online mendapat catatan sejumlah pihak, salah satunya Partai Perindo yang berharap kenaikan ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang. Partai Perindo menghormati dan mendukung Kementerian Perhubungan yang menerbitkan aturan baru tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yeri Tawalujan berharap kenaikan tarif ojek online ini nantinya tidak berimbas dengan kenaikan harga barang-barang lain yang biasanya terjadi bila ada satu komponen yang mengalami kenaikan harga. Partai Perindo itu selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Di pihak lain kami juga sadar bahwa pengemudi ojek online kesejahteraannya juga harus ditingkatkan. Namun jika kenaikan tarif ojek online itu terlalu tinggi, tentu akan berpengaruh kepada rakyat banyak sebagai pengguna jasa ojek online. Ini juga harus. Seorang bayi di kota Palopo, Sulawesi Selatan diwisuda bersama 500 lebih wisudawan Universitas Andi Jema Palopo, Sulawesi Selatan. Bayi tersebut mewakili ibu kandungnya yang meninggal saat melahirkan. Inilah Kimberly Batari Fadila Reza, bayi berusia 4 bulan yang viral setelah ikut wisuda bersama 525 mahasiswa Universitas Andi Jema Palopo di Sulawesi Selatan. Bayi mungil ini ternyata mewakili ibunya yang meninggal saat melahirkannya Maret lalu. Sang ibu bernama Citra Fadila Arsyad adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi. Sementara ayah Kimberly, Reza, yang sedianya ikut dalam wisuda ini terpaksa batal karena ditahan polisi setelah terlibat kecelakaan di Sidra yang menewaskan korbannya. Atas pertanyaan selanjutnya terima kasih. Orang lain bisa mendampingi anaknya wisuda, apalagi Citra itu kan anak pertama saya. Tapi ya Tuhan berkata lain. Kemarin bulan Maret dia berjuang melahirkan anak pertama. Sekitar 8 jam harus melahirkan, dia meninggal. Kehadiran bayi dalam wisuda ini membuat para wisudawan dan dosen tak kuasa menahan air mata. Saat sang bayi maju ke hadapan rektor untuk pemindahan toga dan mengambil ijazah. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan mendaftar ke KPU bersama-sama sebagai calon peserta pemilu 2024. Pendaftaran sempat diwarnai aksi saling dorong karena banyaknya pengantar yang ingin masuk ke gedung KPU. Tiga pucuk pimpinan yakni Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa serta Partai Golkar Erlangga Hartarto sempat kesulitan saat memasuki gedung KPU. Pendaftaran sempat diwarnai aksi dorong-dorongan karena banyaknya simpatisan yang ingin masuk ke gedung KPU. Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini mendaftar bersama-sama sebagai calon peserta pemilu 2024. Kami bareng-bareng menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, Koalisi Indonesia Bersatu kompak, kokoh, kuat, dan menunjukkan perlunya kebersamaan, kekompokan, persaudaraan kebangsaan kita. Kalau kita bersatu, maka Indonesia akan menjadi kokoh, kuat, dan insya Allah menjadi negara maju. Satu. Pemilu ini kita akan mendorong supaya menjadi pemilu adu ide dan gagasan, baik itu dalam pileg maupun pilpres. Oleh karena itu tunggu nanti tanggal 14 ada agenda lanjutan di Surabaya terkait dengan apa dari isi yang akan dibawa oleh KIB. Deklarasi capres itu tunggu waktunya. Harus sabar, tidak. Di Surabaya kita akan menyampaikan visi misi, kita akan menyampaikan program-program yang kita unggulkan, yang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, kepada pemilih. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Zul dan Pak Erlangga, ke depan kita ingin menghadirkan sebuah pemilu yang
cerdas. Sebelum daftar ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu menggelar parade. Dengan menampilkan marching band, marawis, dan seni reog, mereka berjalan kaki mulai dari Geraha Mandiri menuju kantor KPU Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menggelar acara syukuran dalam memperingati hari ulang tahun ISTI yang ke-24. Acara digelar di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menggelar syukuran hari ulang tahun yang ke-24 di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara yang bertajuk Menjaga Kemerdekaan Pers dan Merawat Jurnalisme Positif ini dihadiri oleh beberapa pimpinan redaksi televisi nasional. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate. Selain mengucapkan selamat, Menkominfo juga mengharapkan IJTI bisa berkolaborasi dan membangun industri televisi yang sehat dan berkembang. Dirgahayu IJTI. Saya tentu berharap di era baru saat ini IJTI semakin lebih berperan di dalam rangka untuk kita saling berkolaborasi untuk membangun negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, membangun masyarakat kita di saat-saat di mana dunia mengalami kesulitan yang besar sebagai akibat dari masalah kesehatan dunia, pandemi COVID-19 dan perubahan posisi geostrategis akibat dari perang Rusia dan Ukraina di Balkan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas para jurnalis di seluruh Indonesia, khususnya anggota IJTI, dan agar supaya kita semua bisa memproduksi karya-karya jurnalistik yang berkualitas, yang bermanfaat bagi publik. Dan kita juga akan terus meningkatkan kualitas advokasi kita supaya kawan-kawan di daerah, kawan-kawan di seluruh Indonesia, khususnya anggota IJTI juga itu bisa bekerja dengan baik tanpa ada tekanan dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. IJTI yang berada di bawah naungan Dewan Pers berharap dapat terus membangun media televisi yang positif untuk kemajuan Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah filosofi bibit, bebet, bobot yang saat ini digunakan keluarga dalam menentukan calon pasangan hidup kita sudah tidak lagi relevan? Close Up menghadirkan kampanye yang memberikan makna lebih fresh pada filosofi bibit, bebet, dan juga bobot bagi generasi muda. Close Up, brand pasta gigi ternama produksi PT Unilever Indonesia, kembali menghadirkan kampanye dengan hashtag Speak Up for Love. Kampanye ini mengangkat pentingnya memberikan makna lebih fresh pada filosofi bibit, bobot, dan bebet. Itu nggak ada gitu. Jadi kita tuh kebetulan beda umur ya. Sedang saya cukup sudah karena beda umur 6 tahun. Tapi lihat kalau dulu karena dia masih pakai baju sekolah. Dia jadi kayak pacaran sama om. Melalui kampanye Speak Up for Love, Close Up ingin makna filosofi bibit, bebet, bobot bisa bertransformasi menjadi berbeda, bertumbuh, dan bersama. Aksi ini diharapkan dapat menginspirasi pasangan muda untuk lebih percaya diri, menyuarakan isi hati dalam memilih dan menjalani hubungan mereka. Itu kita ngobrolin. Jadi nggak pernah ada, sekalipun kita nggak pernah berantem. Sekalipun. Kita cerita sama orang bilang kita bohong. Jadi beda budaya bukan berarti justru. Kampanye ini secara konsisten digencarkan PT Unilever Indonesia sejak tahun 2020. Tentang fresh definition of 3B, bibit, bebet, bobot. Jadi bibit itu bukan hanya tentang keturunan, suku, atau ras tertentu, bukan untuk stereotyping, tetapi untuk melihat bagaimana keluarganya membesarkan, bagaimana culture-nya, sehingga membentuk individu dari orang tersebut. Gitu ya, karena perbedaan bisa saling melengkapi. Rosa berharap kampanye ini bisa merangkul seluruh masyarakat Indonesia, terutama pasangan muda untuk memberikan contoh dan inspirasi. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menparekraf berkunjung ke pameran apresiasi kreasi Indonesia 2022 di Jember, Jawa Timur. Semua pihak diimbau untuk membeli produk UMKM kalau bisa tanpa menawar untuk menunjukkan keberpihakan pada UMKM. Menparekraf melakukan kunjungan ke pameran AKI 2022 yang berlangsung di Lipo Plaza, Jember, Jawa Timur. Menparekraf yang juga super mentor AKI mendorong semua pihak agar membeli produk UMKM kalau bisa tanpa menawar sebagai bukti keberpihakan pada UMKM. Menparekraf mendorong finalis AKI untuk menggunakan setiap momen dengan networking, membina jejaring seluasnya. Berbicara soal Jember Fashion Carnival, Sandiaga sepakat merupakan event kolosal versi Indonesia yang apabila dikelola dengan baik dan didukung semua akan berpotensi menjadi event kebanggaan internasional. Karena optimisme dan harapan yang ditebarkan oleh 27 peserta apresiasi kreasi Indonesia ini sangat luar biasa. Mereka menembus imajinasi, menampilkan produk-produk terbaik. Kebakaran hutan terjadi di Taman Nasional Serra de Estrela, Portugal. Jangan beranjak pemirsa, News Pagi akan segera kembali.